Halo sahabat, assalamualaikum. Pada satu video kali ini saya akan memberikan satu informasi mengenai lemari es ya sahabat. Beberapa dari konsumen saya mengkhawatirkan satu masalah pada lemari es atau kulkas ya sahabat. Kerusakan atau masalah yang terjadi pada evaporator yang mengalami masalah dengan keadaan seperti ini ya sahabat, yaitu terkelupasnya lapisan-lapisan cat pada evaporator. Dan mereka beranggapan bahwa evaporator yang dalam keadaan seperti ini sudah tidak dapat digunakan ya sahabat. Mereka juga menganggapnya terjadinya satu kebocoran dikarenakan seringnya melakukan pengetokan-pengetokan pada bunga es di dalam evaporator ini. Terkelupasnya lapisan-lapisan cat pada evaporator bukan berarti sudah tidak dapat digunakan kembali ya sahabat. Masih dapat difungsikan, akan tetapi harus melakukan beberapa cara untuk mengurangi masalah-masalah tertentu pada evaporator ya sahabat. Terkelupasnya cat-cat pada dinding-dinding evaporator juga bukan berarti terjadinya kebocoran ya sahabat pada evaporatornya. Untuk mengetahuinya bahwa evaporator ini terjadi satu kebocoran atau tidak, pertama kita dapat melakukan perabaan ya sahabat. Apakah di bagian-bagian evaporator tersebut ada tetesan-tetesan atau genangan-genangan oli yang berada pada ruangan evaporator ini. Jika terjadi luka yang terlalu dalam, biasanya evaporator ini akan mengeluarkan oli ya sahabat. Sehingga selama evaporator yang kita raba tidak mengeluarkan oli yang menggenang pada bagian-bagian ini, maka tidak ada luka pada evaporator ini yang terlalu parah. Akan tetapi kita juga dapat mengeceknya pada bagian-bagian evaporator ini yang mungkin terjadinya satu korosi atau terjadinya bocor yang halus ya sahabat. Bocor yang halus biasanya hanya berlubang teramat sangat kecil ya sahabat. Itu dikarenakan evaporator yang sudah terlalu lama atau evaporator yang telah mengalami kerusakan namun tidak segera dilakukan untuk perbaikan, sehingga evaporator mengalami korosi ya sahabat. Untuk melakukan pengecekan pada bocor yang halus, maka kita dapat melakukannya ketika kita melakukan vakum sekaligus mengecek kebocoran-kebocoran yang halus ya sahabat. Saya akan melakukannya nanti ya sahabat. Artinya terkelupasnya pada evaporator yang seperti itu bukan berarti terjadinya satu kerusakan ya sahabat ketika tidak mengalami satu kebocoran. Dampak-dampak tertentu ketika evaporator ini sudah mengalami terkelupasnya cat-cat pada bagian dinding-dinding evaporator ya sahabat. Dampak pada terkelupasnya pada cat yang menempel pada evaporator ini adalah akan terlalu cepat atau terlalu lengket ketika evaporator ini memproduksi bunga es. Maka untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu, kita dapat memberikan dasar atau tatakan seperti plastik di dalam evaporator ya sahabat, sehingga akan mengurangi terlalu lengketnya bunga es pada evaporator. Lemari es atau kulkas di hadapan saya ini mengalami satu masalah pada evaporatornya yang tidak dapat memproduksi bunga es ya sahabat. Ini bukan dikarenakan terjadinya satu kebocoran pada evaporator ya sahabat. Ini terjadinya satu kemampetan atau tersumbat pada volume-volume pipa di dalam lemari es ini ya sahabat, atau pada evaporatornya. Maka saya akan membukanya pada satu strainer atau filter ya sahabat. Di dalam strainer ini terdapat satu silika gel ya sahabat. Beberapa silika gel tersimpan di dalamnya. Setelah saya membukanya pada filternya, silika gel ini sudah menghitam bercampur dengan beberapa oli ya sahabat, oli dan seperti lumpur dan juga air yang mengendap di dalamnya ya sahabat, sehingga terjadinya sumbatan-sumbatan pada siklus kerja zat pendingin atau freon. Setelah saya membuang beberapa kotoran-kotoran pada strainer atau filter, maka saya melakukan pengelasan ya sahabat. Dan setelah saya melakukan pengelasan, saya akan melakukan pengetesan melalui lemari es ini dalam keadaan vakum ya sahabat, atau mengeluarkan udara hampa di dalam ruangan pipa-pipa atau evaporator lemari es ini. Jika terjadi satu kebocoran baik halus maupun bocor yang kasar, maka akan terjadi hembusan-hembusan yang secara terus-menerus ya sahabat dengan jangka waktu yang lama. Namun ketika evaporator itu baik-baik saja tanpa terjadi kebocoran, maka hembusan pada pipa kapiler saat kita melakukan vakum atau pengeluaran udara-udara hampa akan berhenti secara total tanpa ada angin yang keluar sedikit pun ya sahabat. Seperti yang saya lakukan ini, tidak terjadinya hembusan angin sedikit pun. Artinya evaporator atau ruangan-ruangan lain yang dialiri oleh zat pendingin itu tidak terjadi kebocoran ya sahabat. Dan setelah itu kita dapat melakukan pengisian freon atau zat pendingin pada lemari es.
Dan evaporator pun dapat memproduksi bunga es kembali ya sahabat. Satu catatan penting ya sahabat, pada evaporator yang sudah mengalami terkelupasnya pada cat-cat di dinding-dinding evaporatornya, sebaiknya jangan melakukan pengecatan menggunakan pilok ya sahabat, dikarenakan tidak akan bertahan lama. Sebaiknya memberikan alas atau dasar dengan menggunakan plastik saja ya sahabat, kecuali kita mengecatnya menggunakan cat-cat yang berkualitas ya sahabat. Baiklah sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.